Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Home City. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1997. Secara pribadi, film ini mengajarkan saya banyak hal. Apa itu persahabatan dan cara menilai orang. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali di mana kita ditunjukkan suasana kota yang sangat sunyi senyap. Kemudian diperlihatkan beberapa anak pang yang bersiap untuk berperang dengan kelompok lainnya. Scene berpindah pada pagi harinya di pengadilan. Seorang pengacara menunjukkan bukti-bukti perkelahian semalam yang melibatkan anak pang. Kemudian flashback pun ditunjukkan, yaitu awal dari kisah ini. Terlihat seorang anak pang yang menaiki skateboard menuju suatu tempat sambil menggumamkan kata-kata. Dialah tokoh utama, yaitu Brian Dennehy. Brian ini ternyata mau pulang dari kota New York menuju tempat asalnya, yaitu Texas. Scene berpindah di sebuah pertandingan football. Di ruang ganti pemain nampak terjadi pertengkaran karena saling ejek antar pemain. Namun pelatih mereka melerai dan berkata untuk bersiap-siap karena pertandingan akan dimulai. Scene berpindah pada Brian yang sudah sampai ke base camp. Di sana dia disambut hangat oleh teman-temannya dan dia pun ikut berpesta di situ. Selesai berpesta, Brian melihat seorang perempuan yang sedang merokok bernama Jade. Brian pun sedikit menceramahinya tentang kesehatan. Brian pergi berbincang-bincang dengan teman-temannya. Dia menyapa seorang anak yang ternyata ini pertama kali baginya menonton konser punk. Ia pun memperkenalkan anak itu ke anggota band yang tadi manggung. Jake? He's got the concert cherry pop tonight. Of course. Scene berpindah ke sebuah warung. Di situ ada 3 atlet football yang sedang makan sambil ngegosip pria. Tak lama kemudian datang beberapa anak pang yang juga memesan makanan. Di situ salah satu atlet football yang bernama Cody merendahkan dan menertawakan anak-anak pang itu. Awalnya mereka tidak menghiraukan, akan tetapi lama-kelamaan Cody terus memancing emosi mereka. Salah satu anak pang itu masuk menghampirinya dan membalas ejekan Cody. Terjadilah keributan. Pemilik warung pun mengusir mereka untuk keluar. Saat mereka semua keluar, datanglah anak pang yang merupakan kakak dari Brian yang bernama Jason. Penampilan Jason ini berbeda dari anak pang lainnya. Dia ini plontos dan lebih seperti anak skinhead yang kelihatan sangar. Setelah itu, para atlet ini hendak pergi menaiki mobil. Ternyata mereka berniat menabrak para anak pang ini dengan sengaja. Namun anak pang ini langsung memecahkan kaca mobil mereka. Pagi harinya Brian terbangun karena pintu base camp mereka digedor-gedor oleh seseorang. Ternyata itu adalah pemilik gedung yang menagih uang sewa. Di situ Brian hanya mampu membayarnya setengah. Brian berjanji akan melunasinya minggu depan. Setelah itu Brian menuju rumahnya, di mana ia yang baru saja pulang disambut ayahnya di depan rumah. Mereka pun bercanda ria. Setelah itu keduanya masuk ke dalam rumah. Di dalam Brian bertemu sang ibu dan langsung memeluknya. Terlihat di sana ada juga King, teman Brian. Ternyata Jason sang kakak juga hadir. Lalu mereka makan sambil bersanda gurau. Brian masuk ke dalam kamar untuk mencari buku catatannya yang berisi lirik lagu. Setelah lama mencari, ternyata buku itu disimpan sang ibu. Brian langsung mengambilnya dari sang ibu. Setelah itu mereka kembali lagi ke base camp. Brian, Jason, dan King membuat papan rambu-rambu yang berisikan gambar dan kata-kata yang unik. Why don't we do it? Because it's fun! That Amarillionaire gave us some extra. I feel like the scene's really picking up. It's all possible, right? Setelah itu Brian pamit untuk membayar sewa gedung ke bapak pemilik gedung. Setelah Brian sampai di rumah sang pemilik gedung, dia memasukkan uangnya ke kotak pos karena tidak ada orang.
Lalu Brian pulang menggunakan skateboardnya. Di jalan, Brian bertemu dengan rombongan atlet football yang menamai diri mereka The Prince. Mereka menghina dan melempar Brian dengan botol hingga kepala Brian berdarah. Mereka adalah pemain football tempo hari. Namun di sini Brian tetap sabar dan melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita, Brian sampai ke base camp dengan keadaan kepala yang berdarah. Di situ dia diobati oleh Jade. Brian langsung mengajak Jade pacaran. Setelah itu Brian bertemu dengan Jason dan King. Lalu mereka bertiga minum-minum di sebuah ruangan. Kemudian mereka bermain perang kembang api di luar. Saat teman-temannya asik bermain kembang api, Brian dan Jade justru asik bermesraan di samping mobil. Ya, kesempatan dalam kesempitan. Di dalam gedung terlihat King yang duduk sambil merokok. Ia terlihat kesal karena mendengar temannya yang sedang mantap-mantap di belakangnya. Lalu Brian menghampirinya dan mengajaknya membuat grafiti. Mereka pun pergi untuk membuat grafiti di sebuah tembok yang bertemakan peninggalan. Saat mereka menyelesaikan grafitinya, mereka terkejut karena mereka didatangi oleh polisi. Lalu Brian dan King pun berlari karena dikejar oleh polisi-polisi tersebut. Brian dan King berlari menuju base camp mereka. Sesampainya di sana, Jason marah mendengar cerita Brian. Ini karena mereka membawa polisi ke base camp mereka. Para polisi yang berada di luar sudah sangat marah. Mereka mengancam akan menobrak pintu, dikarenakan Brian dan King menolak untuk keluar. Karena tidak mau keluar, para polisi ini memutus saluran aliran listrik yang berada di dalam base camp mereka, sehingga membuat suasana gelap gulita. Seketika itu polisi mendobrak dan berhasil masuk di dalam. Polisi berhasil menangkap semua anak pang dan menganiaya mereka. Salah satu polisi bahkan menodongkan pistolnya ke dalam mulut Jade. Brian yang melihat hal itu menjadi emosi dan memaki polisi itu. Singkat cerita, mereka pun dimasukkan ke penjara. Mereka menginap di sel untuk beberapa hari. Setelah mereka bebas, Brian bersama Jade pergi membeli seekor anak. Kemudian mereka membawanya ke sebuah ladang jagung dan menikmati sunset di tanah api. Di sana Brian mencoba terlihat romantis di depan Jade. Jade pun langsung meminta Brian untuk membacakan buku karangan lagu milik Brian. Awalnya Brian menolak. Akan tetapi karena ini adalah permintaan dari wanita yang paling dia cintai, akhirnya Brian pun mengiyakan dan membacakannya. Saat Brian membaca, terlihat Jade terpesona. Dia menikmati lirik dari buku yang dibacakan oleh Brian tersebut. Di tempat lain, The Prince sedang mengadakan pesta dan membuat api unggun. Tak lama kemudian polisi datang untuk membubarkan mereka karena dirasa cukup berisik. Mereka pun pergi dari sana. Saat di jalan, mereka mengikat dan menyeret rambu-rambu petunjuk arah yang dibuat oleh Brian. Scene berpindah di base camp. Di situ terlihat King sedang santai merokok dan menonton. Tiba-tiba teman Cody atau anggota The Prince muncul. Mereka melempar papan rambu dan merusak jendela depan mereka. King yang merasa kesal langsung menaiki mobil dan mengejar mereka. Sesampainya King di tempat The Prince, King langsung menantang mereka semua untuk adu jotos. King yang seorang diri dikeroyok hingga babak belur. Sebelum pergi, King yang babak belur mencaci maki mereka dan mengancam akan kembali untuk balas dendam. Saat akan pergi, seseorang menabrakkan mobilnya ke mobil King hingga membuat mobilnya rusak parah. Ia pun pulang dengan jalan kaki. Scene berganti di mana Brian dan kawan-kawan yang baru saja pulang ke base camp. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena mendapati jendela base camp mereka yang pecah. Saat itu juga mereka berusaha memperbaiki jendela base camp mereka. Saat memperbaiki, King datang dengan jalan kaki dan dalam keadaan yang babak belur.
Brian pun bertanya apa yang terjadi. Lalu King menceritakan kejadian pengeroyokan hingga membuat mereka menjadi emosi. Setelah mendengar cerita dari King, mereka lantas bersiap menyerang The Prince. Saat ingin pergi, di sini Jet melarang mereka. Dia menasihati Brian untuk mengurungkan niatnya. Namun Brian merasa ini sudah keterlaluan. Mereka memutuskan untuk pergi menggunakan mobil Jason untuk bertempur. Sesampainya di sana, mereka pun turun dari mobil dan bersiap untuk bertarung bebas. Inilah adegan yang diperlihatkan di awal saat film baru dimulai. Terlihat para anak pang kalah jumlah personil, namun mereka tetap nekat untuk menyerang geng itu. Mereka pun adu kuat hingga menggunakan senjata. Tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Ternyata itu adalah Cody. Cody berusaha menabrak anak pang itu dan mengarahkan mobilnya ke pertempuran. Brian yang menghindar justru terpeleset. Cody tanpa pikir panjang langsung melindasnya. Terlihat Cody tersenyum atas kejadian itu. Jason sang kakak langsung menghampiri Brian. Dia menyuruh mereka untuk memanggil ambulans. Di sini terlihat Jason dan anak-anak pang sangat terpukul. Mereka sangat menyesali atas apa yang terjadi. Namun Brian tewas di tempat saat itu juga. Kemudian Jason menelepon orang tuanya dan menyuruh mereka agar segera datang ke tempat itu. I don't know. It's just Setiba di sana, orang tuanya menangis karena melihat Brian yang sudah tewas. Lalu diperlihatkan polisi mendatangi rumah Cody dan mendapat barang bukti. Scene berpindah di persidangan. Diperlihatkan kesaksian para saksi yang dengan jelas mengatakan kalau Cody bersalah. Akan tetapi, hasil persidangan justru dimenangkan Cody karena berkat pengacara handal yang membelanya. Brian dinyatakan pantas menerima itu. Cody hanya didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja. Cody pun dinyatakan bebas oleh pengadilan. Keluarga Brian hanya bisa pasrah dan menangis mendengar hal itu. Film diakhiri dengan memperlihatkan karya Brian. Museum rambu-rambu bertuliskan kata-kata unik yang berjejer di kota Amarillo, Texas. Film pun tamat. Dari kisah Brian ini kita bisa mendapat pelajaran kalau keadilan kadang dibungkam. Kita harus melawan semua penindasan. Jadilah bebas dan teruslah berkarya. Seperti kata Brian, kita semua budak otoritas. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.